Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suliman dan Bu Mardia. Terima kasih sudah menyempatkan untuk gabung di kelas KKN terakhir saya sore hari ini dengan judul pengelolaan sosial media dalam memperluas pemasaran. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang manajemen sosial media. Jadi sosial media itu kan yang seperti kita sering ketahui ada Facebook, ada Twitter, terus Instagram, dan masih banyak lainnya. Seperti itu. Nah, sosial media ini perlu diatur yaitu dengan manajemen sosial media. Nah, apa manajemen sosial media? Manajemen sosial media yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan strategi politik bisnis guna menghasilkan kehadiran yang lebih besar di kalangan konsumen menggunakan berbagai jenis media sosial. Dalam arti luasnya, manajemen media sosial adalah tentang bagaimana cara mengembangkan peningkatan pemasaran online yang terhubung dengan pelanggan potensial melalui situs yang sudah digunakan terus-menerus oleh orang konsumen. Jadi di sini tuh menjelaskan bagaimana cara kita mengelola sosial media yang kita punya, entah itu Facebook ataupun Instagram, yang mana kita terus melakukan promosi-promosi untuk tetap mendapatkan pelanggan dari situ. Jadi dibuat semenarik mungkin atau seinformatif mungkin supaya konsumen itu tertarik sama produknya kita gitu. Nah, lingkup dari manajemen media sosial yang pertama research and writing. Jadi sebelum kita bikin postingan nih, kita harus cari-cari dulu informasi dari berbagai sumber apapun itu, sehingga kita bisa memberikan informasi yang lengkap. Dan setelah kita menulis, kita nanti akan publish konten dari yang telah kita cari tersebut. Nah, nggak hanya di situ, nanti kita bisa melakukan social broadcast. Jadi apa yang kita posting itu nggak hanya teman atau follower kita yang bisa melihat, tapi itu bisa diteruskan ke jangkauan yang lebih luas lagi dengan broadcasting kayak gitu, teruskan ke akun-akun lain kayak gitu, sehingga akan lebih banyak orang yang bisa melihat posting kita. Selanjutnya, engage and refer, yaitu melibatkan dan merujuk. Jadi di dalam postingan kita bisa melibatkan orang tertentu, akun tertentu, ataupun merujuk pada suatu akun informasi tertentu kayak gitu, biar kita terlihat lebih, postingan kita itu benar-benar dipercaya gitu kebenarannya kayak gitu. Jadi bisa melibatkan orang lain dengan akun lain seperti itu. Nah, itu bisa nge-tag. Nah, selanjutnya adalah report and refine. Jadi di dalam manajemen sosial media kita bisa melaporkan ataupun memperbaiki postingan orang lain yang dirasa kayak postingan orang lain itu spam atau sangat sensitif dan nggak perlu diposting, itu bisa kita report kayak gitu. Dan refine, kita bisa memperbaiki apa yang kita posting. Selanjutnya, bagaimana cara bersosial media yang efektif? Ada 3 proses dasar yang harus dilalui saat bermedia sosial, yakni yang pertama, menetapkan platform yang akan dipakai berdasarkan misi dan visi program perusahaan ataupun personal yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kita milih platform mana yang cocok untuk tujuan kita bermedia sosial. Kalau tujuan kita bermedia sosial adalah untuk promosi, misalnya nih kita mau mempromosikan produk kita, ya contohnya jamur itu yang kemarin ya Pak. Nah, itu kita bisa milih gitu, apa
Instagram atau Facebook gitu, yang sekiranya kita bisa mengelolanya dengan mudah. Terus banyak rekan-rekan kita yang juga menggunakan platform yang sama kayak gitu, itu akan mempermudah kita. Selanjutnya yang kedua yaitu menaksir dampak risiko yang timbul. Jadi setiap platform media sosial juga akan memiliki risiko, dan kita perlu mengetahuinya di awal supaya bisa meminimalisir risiko-risiko tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan distribusi media sosial. Ini maksudnya yaitu distribusi media sosial. Jadi media sosial yang kita pakai itu kita bisa mendistribusikan atau meneruskannya ke media sosial lainnya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita pakai Instagram nih misal, itu bisa kita distribusikan atau kita teruskan, kita promosikan akun kita bisa lewat WA ataupun Facebook dengan tautan kayak gitu. Jadi nggak hanya terbatas pada media sosial tersebut yang kita pilih. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan sosial media. Di sini saya mengambil contoh Facebook dan Instagram, yang mana media sosial tersebut saat ini yang paling dominan dipakai oleh orang-orang yang berjualan. Nah, jangkauan Facebook ini sebenarnya sama dengan Instagram, sama-sama saat ini sangat luas sekali. Tapi bedanya kalau di Instagram ini lebih ke foto-foto yang menarik. Feed-nya diatur rapi, terus setiap hari posting Instastory dan feed secara konsisten, karena kita sebagai konsumen itu suka gitu tiap hari tahu produk-produk baru ataupun testimoni seperti itu akan membuat kita lebih tertarik ke produk yang dipromosikan seperti itu. Nah, Facebook ini jangkauannya juga sangat luas, tapi biasanya itu sangat mudah untuk menciptakan diskusi daripada ke Instagram kayak gitu. Terus isinya juga biasanya pesannya sangat beragam, captionnya bisa sepanjang mungkin gitu. Tapi ya perlu kita ingat lagi atau perlu kita atur lagi dalam penggunaan caption, itu seharusnya ya singkat, terus mudah dipahami dan bisa menjelaskan produk tersebut sedetail mungkin seperti itu. Nah, di sini saya menyarankan sekali sebenarnya untuk sosial media ini yang digunakan yaitu Instagram, karena Instagram itu sangat-sangat menarik. Kita bisa mengolah fotonya, foto produk itu semenarik mungkin. Jadi terutama anak-anak muda yang menggunakan Instagram itu akan lebih percaya untuk membeli produk dari Instagram seperti itu. Nah, ini dari pelatihan pembuatan jawaban KKN ketiga kemarin, saya membuatkan sosial media yaitu Instagram untuk penjualannya dengan akun yang bernama Rasa Jamur. Nah, untuk postingannya sudah saya buat sedemikian rupa, semenarik mungkin. Ini adalah contoh cara memposting feed Instagram yang menarik. Biasanya tuh ya dengan background atau latar warna yang sama gitu. Dan di sini saya mengambil warna abu-abu dengan foto-foto yang dibingkai-bingkai sehingga terkesan rapi dan menarik saja seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya nanti akan kami adakan pengelolaan atau cara mengatur Instagram ini untuk penjualan
Bapak dan Ibu setelah kedepannya seperti itu. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Suliman atau Ibu Nurdia ada yang ditanyakan, silakan. Saya tanya Mbak. Iya Bu. Gimana? Itu kan tadi kan sudah disebutkan sama Mbaknya, kalau misalkan kayak buat gitu tuh, ini kayak misalnya buat Instagram, itu apa bayar gitu Mbak? Oh ya, jadi untuk membuat akun-akun seperti ini tidak membayar Bu. Jadi kita punya email yang kemarin yang kita sudah buat itu. Nah, email itu bisa digunakan untuk membuat akun-akun media sosial. Jadi satu email itu bisa membuat jadi Instagram, terus nanti untuk daftarkan Facebook, daftarkan Twitter, daftarkan untuk apapun itu, dan itu tidak berbayar. Jadi yang penting kita punya akunnya, kita ngelola kayak gitu. Untuk bayar tidak berbayarnya itu ya nggak ada, tapi sesuai pakai kuota aja. Gimana tuh? Oh iya, oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Suliman. Ya, mungkin kalau dari Bapak dan Ibu dirasa belum ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri saja kelas KKN ini. Nanti untuk kelanjutannya, gimana cara mengelola sosial media yang sudah dibuat ini secara lanjut, nanti kita akan melakukan pelatihan besok atau lusa secara langsung bersama Bapak dengan Ibu, seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau bergabung di kelas KKN ini. Mohon maaf bila ada kurang. Langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan Bapak.